Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali kita membaca kitab At-Ta'liqat ala Kashfi Syubuhat karya Syekh Abdullah bin Shalih Al-Qusair hafizahullah taala, yang merupakan syarah terhadap kitab Kashfu Syubuhat karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Halaman 26. Kita baca matan Kashfu Syubhat. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, "Idza 'arafta dzalika wa 'arafta anna at-tariqa ila Allah la budda lahu min a'da'a qa'idina 'alaihi." Jika Anda memahami masalah ini, bahwasanya para musuh-musuh dakwah tauhid juga memiliki ilmu, memiliki hujjah, memiliki kitab. Dan Anda memahami bahwasanya jalan kepada Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada musuh-musuhnya, yang mereka duduk di sana, yang mereka menghalangi jalan tersebut. Yang mereka adalah ahlu fasahatin wa ilmin hujajin. Mereka adalah orang-orang yang punya fasahah, punya kefasihan bahasa, tutur katanya bagus, retorikanya baik, pintar ngomong, wa ilmin, mereka juga punya ilmu, bisa membawakan dalil, bisa membawakan perkataan-perkataan ulama, bisa membawakan kutipan-kutipan dari kitab-kitab, wa hujajin, dan mereka juga memiliki argumen-argumen. Kita baca dulu catatan kaki nomor 2. Halaman 26. Wa a'da'u tauhidil anbiya'i wal mursalin alaihim assalatu wassalam asnafun. Musuh-musuh dakwah tauhid yang dihadapi oleh para nabi dan juga para rasul alaihim assalatu wassalam itu ada beberapa golongan. Di sini disebutkan 3 golongan. Yang pertama al-alif, ahlu riasatin dunyawiyatin, yaitu orang-orang yang punya kedudukan duniawi, ya, para pejabat, orang-orang kaya, para raja, para pemimpin yang mereka memusuhi dakwah tauhid. Fayahtajuna ila mudaratin ma amkana. Maka untuk menghadapi mereka butuh kepada mudarah, sikap lunak, berlemah lembut. Ma amkana, selama masih memungkinkan. Hatta yustamalu ila tauhid, hatta yustamalu ila al-haqqi, sampai mereka dicondongkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kebenaran. Au yuwassalu ila atba'ihim min al-khalqi. Atau cara yang kedua, menghadapi yang jenis pertama ini adalah mencari perantara dari kalangan pengikut-pengikut mereka, dari kalangan bawahan-bawahannya atau orang-orang yang dekat dengan mereka, minal khalqi, dari manusia, dari para masyarakat. Maka beliau katakan, kalau orang-orang yang punya jabatan, orang-orang kaya, orang-orang besar, para pemimpin, para pejabat memusuhi dakwah tauhid, maka menghadapinya dengan cara mudarah, berlemah lembut, bersikap lunak, atau dengan perantara. Mungkin dari murid-murid mereka, mungkin dari bawahan mereka, mungkin dari orang dekat mereka, untuk mendakwahi orang-orang tersebut. Kemudian yang kedua, al-ba', musuh-musuh tauhid yang dihadapi oleh para rasul. Yang kedua, ahlu fikrin wa dinin, yaitu orang-orang yang memiliki pemikiran yang cemerlang atau memiliki ilmu agama. Dia cerdas logikanya, atau dia punya ilmu agama namun memusuhi dakwah tauhid. Wa haula'i yahtajuna ila munadharatin, maka mereka butuh untuk didebat, munadharah, butuh untuk dibantah, bi ghayatin minat talattufi, dengan penuh kelembutan, likashfi syubuhatihim, untuk menyingkap atau membongkar syubhat-syubhat mereka, wa tanfidh iftira'atihim, dan untuk menghancurkan
kedustaan mereka, da'watan lahum wa izhaqan li batilihim, dalam rangka untuk mendakwahi mereka dan juga untuk menghancurkan kebatilan mereka, wa hidayatan liman hawlahum, dan juga untuk memberikan hidayah kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Wa haula'i yahtajuna ila sabri ala adahum. Dan juga para dai tauhid, para ulama tauhid butuh kepada kesabaran jika ada gangguan dari orang-orang model seperti itu. Wa minal muhimmi ittiqa'u ta'ani fi mu'azzamihim ma amkana ittiqa'an li syarrihim. Dan di antara perkara yang penting dalam membantah orang yang model kedua ini adalah ittiqa'at ta'ani. Para dai tauhid harus ittaqa'ut ta'ani, menjauhkan diri dari mencela. Tidak menggunakan celaan terhadap orang-orang yang diagungkan, yang ditokohkan oleh mereka, ma'amkana sebisa mungkin. Ittaqa'an li syarrihim, dalam rangka untuk menjauhkan diri kita dari keburukan mereka. Jadi bantahlah dengan ilmiah, dengan dalil Quran, sunnah, perkataan para salaf, kaidah-kaidah. Tidak dengan celaan. Ya, tidak perlu dengan kata-kata kotor. Namun bantahlah dengan ilmiah. Dan juga dari kata beliau, bi ghayatin minat talattuf, dengan penuh kelembutan. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang memusuhi dakwah tauhid yang ketiga, al-jim, ri'a'un mu'riduna 'anil haqqi. Yaitu ri'a. Ri'a artinya orang-orang jahil yang sekadar ikut-ikutan. Yang mereka mu'ridun, menyimpang dari kebenaran. Wa muta'assibuna li ahadil fariqaini asabiyatan jahiliyatan. Dan mereka ta'assub, mereka fanatik buta, mereka taklid buta kepada salah satu dari dua golongan di atas. Ya, mereka fanatik buta kepada seorang atau sekelompok yang termasuk dari dua golongan di atas. Ya, ahlu ri'asah dunyawiyah atau ahlu fikrin wa dinin. Dengan fanatik buta model jahiliyah. Artinya mau benar mau salah, yang penting saya ikut dia. Tidak tahu apa dalilnya, tidak peduli apa dalilnya, yang penting saya ikut dia. Nah, ini fanatik buta ala jahiliyah. Ini secara umum 3 model orang yang dihadapi oleh para nabi dan rasul dan juga oleh para dai-dai tauhid secara umum. Kemudian kita kembali ke matan halaman sebelumnya, halaman 26. Fal wajibu 'alaika an tata'allama min dinillahi. Maka wajib bagi Anda, orang yang ingin mendakwahkan tauhid, orang yang ingin mendebat dan mengalahkan syubhat-syubhat orang-orang musyrikin, wajib bagi Anda untuk mempelajari agama Allah, wajib untuk belajar. Ma yasiru silahan laka tuqatilu bihi haula'i syayatina. Wajib bagi Anda untuk mempelajari ilmu, yang ilmu tersebut menjadi silahan, menjadi senjata yang bisa Anda gunakan untuk memerangi setan-setan tersebut. Setan dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Kemarin sudah kita bahas, orang-orang yang memusuhi dakwah tauhid itu pasti dari kalangan syaitan, baik syaitan jin maupun syaitan manusia. Kita baca catatan kaki nomor 1, halaman 27. Yahtajul mutasaddi li ta'limin nasi wa da'wati ila al-haqqi ila amrayn. Orang yang ingin melangkah untuk mengajarkan manusia, mengajarkan agama kepada orang-orang, atau ingin berdakwah, mendakwahkan tauhid dan sunnah, maka yahtaj, dia membutuhkan amraini, 2 perkara. Al-awwalu, yang pertama, ilmun yadfa'u bihi asyubuhati. Dia butuh kepada ilmu yang dengan ilmu tersebut dia bisa mencegah dan bisa menolak syubhat-syubhat. Atsani, yang kedua, dia butuh wara'un yadfa'u bihi asyahawati. Dia butuh sikap wara'. Yang dengan sikap wara' tersebut dia bisa menangkal, bisa menolak syahwat.
syahwat. Wara' artinya menjauhkan diri dari semua perkara yang berbahaya bagi nasibnya di akhirat. Atau dengan kata lain, wara' adalah menjauhkan diri dari perkara yang diharamkan, dari perkara yang dimakruhkan, dari perkara yang syubhat, dan juga berlebihan dalam perkara yang mubah. Ini namanya wara'. Wa mata ma dakhala al-midan al-khusumati wal mahajjati bighairi hadaini silahaini kana ala khatarin. Dan ketika seseorang masuk ke dalam medan khusumah, perdebatan dengan orang-orang musyrikin atau ahlu bid'ah, wal mahajjah, perdebatan, saling adu argumen. Kalau seseorang masuk ke dalam perdebatan tanpa dua senjata ini, tanpa ilmu dan wara', maka dia dalam status yang berbahaya. Ayuftana fi dinihi, dia khawatirkan agamanya akan terfitnah. Terfitnah artinya akan hancur, akan rusak, akan sesat. Wa ayyazida tughyanu khasmihi wa fitnatuhu bima huwa alaihi. Dan dia khawatirkan justru tughyan, keangkuhan, kesombongan dari lawan debatnya akan yazid, akan bertambah. Dan juga kerusakan, fitnah artinya kerusakan dari lawan debatnya justru akan bertambah. Bima huwa alaihi min batilihi wa dhalalihi, yang dia sudah miliki kebatilan dan kesesatan tersebut sebelumnya. Wa yut'imuhu fi fitnatin nas. Justru kalau si dai tauhid ini tidak memiliki senjata yang mencukupi, kemudian masuk ke medan debat, maka malah yut'imuhu, malah memberikan makanan, malah memberikan modal, malah memberikan bahan kepada lawan debatnya untuk merusak manusia. Inilah akibat buruk kalau seseorang itu tidak layak untuk mendebat, untuk membantah orang-orang sesat, namun dia lancang, namun dia nekat melakukan hal tersebut. Yang ada malah kerusakan. Bisa jadi orang-orang sesatnya tersebut bertambah sesat, bertambah rusak, dan malah bertambah menyesatkan orang-orang. Gara-gara si dai tauhid ini yang niatnya baik, namun karena dia tidak layak, karena dia tidak memiliki senjata yang cukup untuk membantah dan untuk mendebat, lalu dia nekat melakukannya, yang terjadi adalah kerusakan. Allahumma musta'an. Kita kembali ke atas. Alladzina qala imamuhum wa muqaddimuhum li rabbika azza wa jalla. Ya, setan-setan itu yang mereka merupakan musuh-musuh tauhid telah berkata, imam mereka dan juga pembesar mereka, pendahulu mereka. Siapa? Yaitu iblis. Iblis adalah pembesarnya para syaitan dan pendahulunya para syaitan. Iblis telah berkata kepada Rabbika, kepada Allah azza wa jalla. Iblis mengatakan, la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Sungguh aku akan duduk di jalanmu yang lurus, wahai Allah. La'aqudanna, sungguh akan duduk lahum, untuk menghalangi mereka, siratakal mustaqim, dari jalan yang lurus. Artinya di jalan yang lurus tersebut setan akan menghalangi. Iblis akan menghalangi. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Dan sungguh aku akan mendatangi mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dan juga dari kiri mereka. Artinya dari segala arah. Dalam surat Al-A'raf ayat 16 sampai 17. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya setiap orang-orang yang belajar tauhid, ingin mengamalkan tauhid, demikian juga yang mendakwahkan tauhid, pasti akan menghadapi rintangan. Maka barang siapa yang mendapati rintangan, menghadapi cobaan ketika berusaha istiqamah di atas tauhid yang benar, bersabarlah.
Karena ini sudah sunnatullah. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Maksudnya setiap jalan yang benar pasti akan dihalangi oleh syaitan. Demikian juga orang yang berusaha untuk berpegang pada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pasti akan mengalami hambatan, akan dihalang-halangi oleh syaitan. Bahkan dihalang-halanginya dari segala arah. Kemudian, walakin idza aqbalta 'ala Allah. Namun kalau Anda bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wasghaita ila hujajihi wa bayyinatihi, dan engkau menyimak, mendengarkan hujjah-hujjah Allah, dalil-dalil Allah, dan juga penjelasan-penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala, fala takhaf, maka janganlah takut kepada syaitan. Janganlah takut kepada musuh-musuh dari tauhid. Allah taala katakan, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah, kata Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nisa ayat 76. Kemudian kata musannif, wal 'amiyu minal muwahhidina yaghlibu alfan min ulama'i haula'il musyrikina. Tadi kata beliau, kalau benar-benar engkau bergantung kepada Allah, bersimpuh di hadapan Allah, tawakal kepada Allah, kemudian engkau benar-benar menyimak, mendengarkan, mempelajari hujjah-hujjah dalam Al-Quran dan Sunnah, dan juga penjelasan-penjelasannya, maka jangan takut kepada musuh-musuh dakwah tauhid. Dan kata beliau di sini, orang awam, al-ammi, orang awam dari kalangan muwahhidin, orang awam yang bertauhid, bisa mengalahkan 1000 ulama dari kalangan musyrikin. Perhatikan, orang awam, kalau dia bertauhid dan dia dengan ikhlas mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah, mempelajari tauhid, maka orang awam saja bisa mengalahkan 1000 ulama musyrikin. Kita baca catatan kaki nomor 1. Man fahima tauhidallahi ta'ala ilman wa amalan wa aqidatan wa bara'atan. Barang siapa yang memahami tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, memahami ilmunya, kemudian mengamalkannya, meyakininya, dan berlepas diri dari lawan dari tauhid, berlepas diri dari syirik, fa innahu yaghlibu a'da'a tauhidil anbiya'i wal mursalina. Maka dia akan bisa mengalahkan musuh-musuh dakwah tauhid sebagaimana yang dihadapi oleh para nabi dan rasul. Bil hujjati fil munadharati. Dia akan bisa mengalahkannya dengan hujjah dalam perdebatan, dengan argumen yang telak dalam perdebatan. Wassilahi indal muqatalati. Dan mereka juga akan bisa mengalahkan musuh-musuh tauhid dengan silah, dengan senjata, ketika terjadi peperangan betulan, ya, peperangan badan. Fayansuruhullahu alaihim fi syattal mayadini. Maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong mereka di berbagai medan. Qala ta'ala, Allah taala berfirman, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sungguh kami akan membantu, akan menolong rasul-rasul kami, dan juga akan menolong orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia mereka, dan juga di yaumul ashhad, di akhirat. Surat Ghafir ayat 51. Qala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, sayuhzamu al-jam'u wa yuwalluna ad-dubura. Al-jam'u, golongan-golongan tersebut, yaitu golongan orang-orang musyrikin, sayuhzamu, akan dikalahkan. Wa yuwalluna ad-dubura, dan mereka akan dipalingkan ke belakang. Artinya mereka akan lari terbirit-birit. Surat Al-Qamar ayat 45. Qala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin innahum lahum al-mansurun. Sungguh telah berlalu kalimat kami kepada hamba-hamba kami yang kami utus, yaitu para rasul.
Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang akan dibela, akan dibantu. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Dan sungguh pasukan-pasukan kami ketika membantu mereka akan selalu menang. Ghalibun, akan selalu menang. Surat As-Saffat ayat 171 sampai 173. Maka ini dalil-dalil bahwasanya orang-orang yang berpegang pada tauhid, istiqamah di atas tauhid dan di atas sunnah pasti akan menang. Orang-orang yang di atas kesyirikan, di atas kebatilan, di atas kebid'ahan pasti akan terkalahkan. Kita wajib iman, kita wajib yakin kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat ini juga dalil bahwasanya kalau kita ingin menang di hadapan orang-orang kafir, di hadapan orang-orang kufar, di zaman ini kuncinya adalah tauhid. Dan tidak mungkin kita bisa menang melawan mereka kalau tauhid kita berantakan, akidah kita berantakan. Walaupun jumlah kita banyak, walaupun teknologi kita canggih, namun kalau tauhid berantakan, akidah berantakan, tidak akan pernah menang. Sebaliknya, kalau andaikan jumlah kita sedikit, teknologi kita tidak terlalu canggih, namun kalau kita di atas tauhid, di atas sunnah Nabi SAW, pasti akan menang. Kita kembali ke atas. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firman, wa inna jundana lahumul ghalibun. Dalam surat As-Saffat ayat 173 tadi sudah kita baca. Fajundullahi humul ghalibuna bil hujjati wal lisani. Maka pasukan-pasukan Allah Subhanahu wa taala mereka adalah orang-orang yang pasti menang dengan hujjah dan juga dengan lisan. Kama hum al-ghalibuna bis-sayfi was-sinani. Sebagaimana juga mereka akan menang dengan saif, pedang, dan juga sinan dengan panah. Artinya dengan senjata. Artinya orang-orang yang bertauhid, dia pasti akan menang baik dalam perang pemikiran, perang hujjah, perang argumen, maupun perang yang sebenarnya dengan senjata. Maka ini juga menunjukkan bahwasanya berdakwah, mendakwahkan tauhid, mendakwahkan sunnah, dan juga membantah orang-orang musyrikin, membantah ahlul bid'ah, ini juga jihad fi sabilillah. Kemudian wa innamal khawfu 'alal muwahhidi alladhi yasluku at-tariqa wa laysa ma'ahu silahun. Namun ketakutan itu akan menghinggapi orang yang bertauhid, yang dia menjalani jalan yang benar kalau dia tidak memiliki silah, tidak punya senjata. Wa qad manallahu ta'ala 'alaina bi kitabihi alladhi ja'alahu. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berikan kita nikmat berupa kitabnya, berupa Al-Qur'an. Ya Allah katakan, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'." Dan telah kami turunkan kepada engkau Al-Qur'an. Kitab itu Al-Qur'an sebagai penjelas segala sesuatu. Wa hudan sebagai petunjuk. Wa rahmatan sebagai rahmat, sebagai kasih sayang, wa busyra dan juga sebagai kabar gembira lil muslimin, bagi orang-orang muslim. Dan surat An-Nahl ayat 89. Fala ya'ti sahibu batilin bihujjatin illa wa fil qur'ani ma yanquduha wa yubayyinu butlanaha. Maka tidak ada ahlul batil, tidak ada orang yang membawa kebatilan, yang dia membawa hujjah, membawa argumen, kecuali pasti di dalam Al-Quran ada dalil yang membatalkannya, ada dalil yang menyanggahnya dan menjelaskan kebatilannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira." Dan tidaklah mereka membawa kepada engkau suatu masal, suatu permisalan yang batil, suatu analogi. Karena orang-orang musyrikin sering membuat syubhat dengan analogi-analogi. Maka kata Allah, tidaklah mereka membawa analogi illa ji'naka bil haqqi, kecuali kami datangkan kepada engkau, kecuali kami berikan kepada engkau wahai Muhammad al-haq, kebenaran, wa ahsana tafsira, dan kami berikan kepada engkau penjelasan yang paling baik.
Dan surat Al-Isra ayat 33. Ya, maka ayat ini menunjukkan bahwasanya semua syubhat pasti ada jawabannya di dalam Al-Quran. Kalau kita mau mempelajarinya, kalau kita mau mentadabburinya. Yaqulu ba'dul mufassirina. Sebagian ulama tafsir mengatakan, hadhil ayatu 'amatun fi kulli hujjatin ya'ti biha ahlul batili ila yaumil qiyamati. Ayat ini sifatnya umum, berlaku untuk semua hujjah, untuk semua argumen yang dibawa oleh ahlul batil, oleh orang yang membawa kebatilan sampai hari kiamat. Artinya semua orang yang membawa kebatilan sampai hari kiamat pasti ada bantahannya, pasti ada jawabannya, ada sanggahannya di dalam Al-Quran. Kita baca catatan kaki nomor 4, halaman 28. Ja'alallahu ta'ala al-Qur'ana wa ma 'allamahu an-nabiyyuhu sallallahu alaihi wasallam min bayanin tibyanan likulli syai'in. Allah Ta'ala jadikan Al-Quran, dan Allah Ta'ala jadikan apa-apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa bayan, penjelasan-penjelasan, semua itu sebagai tibyanan, penjelas atas segala sesuatu. Wa hudan lillati hiya aqwam, dan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang aqwam, orang-orang yang saleh, orang-orang yang lurus. Fala ya'ti mubtilun bihujjatin ila wa fil wahyi al-mutahhari kashfuha wal jawabu 'alaiha. Maka tidaklah datang seorang yang batil dengan membawa hujjah, kecuali di dalam wahyu yang suci ini pasti terdapat kashfuha, terdapat hujjah yang membongkarnya, dan terdapat al-jawabu 'alaiha, terdapat jawabannya. Arafa dzalika man arafahu, jahilahu man jahilahu. Orang yang tahu pasti akan mengetahuinya, orang yang tidak tahu ya tidak tahu. Ya, artinya hujahnya ada, namun ada yang tahu dan ada yang tidak. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira." Ini sudah kita baca tadi ya. Fa inna Allah Ta'ala qad asama nususal kitabi was sunnati min an tadulla ala batilin. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjaga nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah sehingga mereka berdua tidak mungkin menunjukkan kepada kebatilan. Autu'ayyida mubtilan. Dan tidak mungkin Al-Quran dan As-Sunnah mendukung kebatilan. Ala batilihi, mendukung orang batil yang membela kebatilannya. Fala yastadillu biha mubtilun ala batilihi illa wahi alaihi la lahu. Maka tidaklah ada orang yang batil yang membela kebatilannya dengan menggunakan Al-Quran atau As-Sunnah, kecuali pasti dalil Al-Quran dan As-Sunnah itu alaihi, pasti akan membantah dia sendiri, akan berbalik sendiri, la alaihi, tidak mendukung dia. Di setiap ayat atau hadis yang digunakan untuk alasan berbuat kesyirikan atau maksiat atau kebid'ahan, sebenarnya ayat atau hadis tersebut pasti akan berbalik membantah mereka. Pasti akan berbalik membantah mereka, bukan malah mendukung mereka. Walakinnan nasa yatafawatuna fi idraki dzalika. Namun manusia tentunya berbeda-beda dalam memahami hal itu. Maka semua dalil Al-Quran dan As-Sunnah nggak mungkin mendukung kesesatan. Pasti justru akan membantah kesesatan itu sendiri. Namun tentunya ada yang memahami hal ini, ada yang mengetahui sisi bantahannya, ada yang tidak mengetahui. Karena pengetahuan kita berbeda-beda. Dan tentunya untuk mengetahuinya diperlukan belajar, diperlukan merujuk kepada para ulama sunnah, pada para ulama tauhid. Demikian yang bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.